illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Kembali kita dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir nanti dan Allah senantiasa mudahkan agar kita selama dunia ini untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita tuntunan kitab Ta'alim Mutawa Hadis dengan sifat-sifat dia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bi su'in udilna lahu bi ibadihi Isna asarah sanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat 6 rakaat sesudah salat maghrib tanpa diselingi percakapan yang buruk di antaranya, maka ia diberi pahala sama dengan 12 tahun ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salatil fajr, ya Bilal hadithni bi arja 'amalin 'amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bizalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal radhiyallahu an ketika selesai salat fajar, "Hai Bilal, beritahukan padaku suatu amal yang paling istimewa yang kamu lakukan setelah masuk Islam, karena sesungguhnya aku telah mendengar derak langkah kedua sandalmu berada di hadapanku dalam jannah." Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Saya tidak melakukan satu pun amal yang istimewa menurut saya. Sesungguhnya tidaklah saya berwudu dalam satu saat pun, baik siang ataupun malam hari, kecuali dengan wudu itu saya mengerjakan salat sebanyak yang dituliskan bagiku sebatas kemampuanku." Hadis riwayat Bukhari, bab keutamaan berwudu di malam hari. Kita akan lanjutkan nanti pembacaan tentang salat tasbih. Jadi demikian pembacaan kita pada subuh yang berbahagia ini. Adapun kemarin kita ada pertanyaan kemarin kan tentang sholat duha. Waktu sholat duha tersebut dalam hadis awal waktu duha sebagaimana an Zaid ibni Arqam annahu ra'a qauman yusalluna minad duha faqala ama laqad alimu anna salati fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat awwabin, salat duha itu ketika anak unta mulai merasa kepanasan. Hadis dalam Muslim nomor 348. Artinya waktu paling utama atau waktu yang paling afdal untuk salat duha adalah saat matahari sudah tinggi dan panas mulai terasa. Kira-kira pukul 9
hingga menjelang sholat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu duha ini sebagaimana dalam surah Duha, wat duha, demi waktu duha. Para ulama menjelaskan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap waktu duha menunjukkan keutamaan waktu ini dan menjadi isyarat kuat tentang anjuran ibadah di dalamnya, seperti sholat duha. Keutamaan sholat duha ya sebagaimana yang kita kaji sebelumnya, sebagai sedekah bagi seluruh sendi tubuh, kemudian juga dapat menghapus dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syaf'id duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga salat duha dan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ringkasan waktu salat duha tersebut, awal waktunya itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Tapi kalau biasanya di kita ini 15 menit setelah matahari terbit itu masih waktu sholat Isra. Sholat Isra. Jadi setelah sholat Isra sampai nanti ke waktu sholat zuhur sudah bisa melaksanakan sholat duha. Nah, itu ada pertanyaan Bapak. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Nanti kalau saya tak dapat menjawabnya, saya akan bahas di lain waktu. Pas. Nanti kalau waktu duha itu kalau orang dahulu karena dulu tuh nggak ada jam, jadi ukurannya itu memang tombak orang dulu tuh kira-kira panjangnya 2 meter. Makanya kalau kita baca hadis itu ada yang mengatakan masuknya waktu duha itu ketika bayangan sudah panjangnya 2 meter, karena memang tombaknya 2 meter. Tapi kalau kita ada misalnya pancang atau kayu yang mungkin 3 meter atau 1,5 meter, ya kan? Nah, kita didirikan terbentuk bayangannya sama panjangnya dengan kayu tali tersebut, maka itu sudah masuk waktu duha. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah sama panjangnya sudah boleh melaksanakan sholat duha. Jadi orang dahulu itu menentukan waktu itu dengan itu panjang tadi biasanya. Begitu juga sampai nanti waktu zuhur, akhir dari waktu sholat duha ini kan, ketika bayangan itu udah pendek atau nggak ada bayangan tetap di tengah, pendek sekali sampai nanti bayangan itu sudah mengarah ke barat, sudah mulai masuk waktu sholat zuhur. Kapan selesainya? Ketika panjang bayangan tadi itu sama panjangnya dengan tongkat tadi, tapi mengarah, kalau tadi kan terbitnya dari timur, bayangannya arahnya ke barat. Jadi kalau waktu zuhur tadi ke asar tadi, bayangannya sudah ke timur, matahari sudah ke barat. Nah, jadi kalau ada sama panjang itu habis waktu sholat zuhur, masuk lagi waktu sholat asar. Nah, seperti itu biasanya kebiasaan orang terdahulu dalam menentukan waktu sholat. Ada pertanyaan? Menunaikan habis sholat subuh, waktunya jam berapa yang Habis selesai subuh. Sholat subuh. Habis sholat subuh. Ada dapat habis sholat subuh ini pertanyaannya biasanya gini ya, nggak mesti dapat saya jawab sekarang. Tapi tujuannya kan baik, saya mempersilahkan bapak-bapak bertanya itu supaya saya ini belajar juga, ya kan? Ada yang dapat saya jawab. Tapi kalau belum, saya tunda dulu, ini kan nanti akan kita bahas di pagi dulu. Jadi habis waktu sholat subuh, nah itu kapan berakhirnya sholat subuh ya. Saya ini belum saya cari dalilnya bapak ya, Nanti kalau dapat nanti saya ceritakan. Tapi dalam dalam kebiasaan kita ini kan jam berapa habisnya?
Tapi kan ada juga misalnya bagaimana kalau orang yang tertidur dan sampai waktu jam 6.30 misalnya kan baru bangun. Biasanya kalau orang itu bilang masih boleh sholat subuh, ya kan? Tapi kalau tidur, tapi kalau tak sengaja, kalau disengaja itu nggak ada waktunya. Gitu. Jadi kemungkinan tuh sholat subuh itu berakhir ketika sudah apa namanya dan uang air itu maksudnya ketika kita kalau zaman itu pakai bonang nampak warna bonang itu kan joleh habis itu nampak kalau ini kan di lampu kan biasanya gitu. Tapi kalau cai dalil memang banyak jadi baik nanti kita akan bahas waktu sholat subuh insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini PR untuk saya mesti belajar juga untuk itu. Jadi nggak apa-apa bertanya, bukan berarti supaya untuk saya belajar juga. Bagus ini kan nanti saya bahas. Supaya saya belajar juga dan lain. Jadi memang saya belajar agama ini kalau nggak diarahin mungkin kan entah kemana-mana nanti perginya. Jadi kadang bertanya itu bagus juga supaya belajar saya itu menjadi terarah, gitu ya kan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Itu satu dulu belum kita jawab secara apa ya, secara pasti gitu kan. Jadi yang dapat saya jawab segitu dulu yang saya dapat jawabnya. Nanti kita akan sempurnakan jawabannya lagi di lain waktu. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.